Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Muhajirin, Ketua RW 13 beserta jajarannya, Akhinal Kiram, Al-Ustaz Karandes Haji Nur Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Haidah. Kata beliau, suatu kali Rasulullah SAW ditanya tentang hakul mar'ati zawjaha, hak seorang wanita terhadap suaminya. Lalu Rasul berkata, bahwa Nabi SAW, hakul mar'ati zawjaha an tut'imaha idza ta'imta wa an taqsawha idza kasaita wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam An-Nasai, juga Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat tadi, hak seorang wanita terhadap suaminya adalah memberi pangan, makanan secukupnya, semampunya, seperti apa yang dimakan oleh suaminya. Memberikan kebutuhan fisik itu menjadi kewajiban suami. Hak wanita artinya kewajiban suami. Hak istri sama dengan kewajiban suami. Jadi kewajiban suami memberi makan itu, memberi kebutuhan fisik. Yang kedua, kata Rasulullah, antak sauha idza kasaita, memberikan sandang, pakaian kepada istri kalian seperti sandang atau pakaian yang kalian gunakan, maksudnya semampunya pakaian. Nanti Bapak cek di surat Al-Baqarah ayat 229 itu ada tentang pakaian. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kata Allah ini, istri kamu itu pakaian bagi dirimu dan kamu juga pakaian bagi istri kalian. Artinya apa? Pakaian itu juga dimaksudkan apa? Memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan kejiwaan, kebutuhan biologis. Jadi seorang suami harus bisa memenuhi itu, ya. Bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga memberikan kebutuhan ruhani, kebutuhan batiniah. Itu menjadi kewajiban suami. Yang ketiga, wala tadribul wajha, jangan suka memukul wajah istri, menampar istri, larangan keras. Oleh karena itu judul pagi ini saya ambil temanya apa? KDRT versus ketegasan.
Sebetulnya di sana ketegasan RT juga, ya, ketegasan di RT juga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga versus ketegasan dalam rumah tangga. Tapi jangan diartikan lain. KDRT diartikan kekerasan di rumah tangga. Jangan, ya. Teruskan. Hadis tadi bercerita tentang larangan. Yang ketiga tuh, kewajiban suami dilarang keras memukul wajah istrinya, menyakiti fisik tuh, itu dilarang. Di sana Rasul jelas-jelas melarang memukul wajah, sekalipun juga dilarang memukul bagian lain. Rasul ambil bagian yang terpenting, ya, larangan tuh, karena wajah itu menjadi apa? Simbol kewanitaan, Pak. Menjadi ukuran apakah seseorang itu wanita itu dianggap cantik, baik dipandang dari wajah. Sehingga kalau wajah itu tercoreng, cacat, maka nilai wanita itu relatif berkurang. Kan dulu waktu kita menikah tuh disuruh oleh Nabi, ya, nikahilah kalian wanita-wanita li jamal yang cantik tuh awal. Ya, disuruh pilih. Oleh karena itu kita tidak boleh merusak simbol kecantikan wanita. Kemudian yang keempat terus bilang apa? Wala tuqabbih, dan jangan suka mengejek, menghina, merendahkan, melecehkan istri sendiri. Bahkan kaum wanita, kita tidak boleh merendah-rendahkan dia. Oke, kita nggak suka dengan dia, dengan kelakuan istri kita, tapi setidaknya jangan menghina dia, jangan melecehkan istri kita. Kenapa dulu kita menikahi dia? Dulu dibilang, oh, bukan main tuh ya, ikan hiu makan tomat, I love you so much. Dulu. Sekarang diejek, gak boleh dilarang. Rasul yang melarang. Wala tuqabbih. Kemudian bagian akhirnya harus bilang wala tahjur illa fil bait. Jangan keras kamu membekot istri kamu. Ya. Apa membekot? Apa? Cuekin, mengacukan. Ya. Masa bodoh dicuekin istri nggak boleh. Rasulullah harus ada pendekatan-pendekatan. Sekalipun kita marah kayak apa, ya, kita tidak boleh mencuekkan istri kita. Kecuali di rumah, itu pun apa istilahnya tuh semacam hukuman gitu ya. Nanti kita perdalam lagi di surat An-Nisa, ayat 34. Nanti Bapak cek di rumah, surat An-Nisa ayat 34, panjang tuh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi wallati takhafuna nusyuzahuna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kemudian fa in ataqnakum fala tabghu ilaina sabila innallaha kana aliyan kabira. Ayat ini bercerita tentang apa? Tuntunan seorang suami, Pak. Dan penjelasan kedudukan suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, ya, suami itu kepala rumah tangga. Ya. Kenapa? Karena suami itu diberikan banyak kelebihan. Ya. Kelebihan ilmu, kelebihan berat, kelebihan kolesterol, kelebihan darah tinggi. Banyak kelebihan di suami itu ya. Bahkan di antara kelebihannya punya kewajiban memberikan nafkah. Yang tadi itu ya, nafkah. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala nanti, wallati takhafuna nusuzahuna
Tapi jika kamu takut istri kamu itu durhaka, membangkang, ya, kan ada. Sekalipun istri itu dituntut untuk taat, kan salah satu syarat untuk mendapatkan surga istri nih Pak, wanitanya, ya. Allah memuliakan wanita, Pak. Al-mar'atu shalihah itu adalah kedudukan wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan. Tetapi kemuliaan itu harus dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, Rasulnya, dan suami. Lah ada istri yang kadang-kadang membangkang apa yang jadi keinginan suami. Kan suami keinginannya banyak, Pak, macam-macam, ya. Dalam hadis lain diterangkan al-mar'atu shalihah itu istri yang sholihah sebagai perhiasan dunia, Pak. Dunia ini Pak perhiasan. Tapi di antara perhiasan itu adalah yang paling utama istri sholihah. Jadi kalau bapak punya giok, batu giok, jamrut, katulistiwa, pokoknya batu permata yang paling mahal itu nggak ada nilainya. Ketahuan ya, nggak ada nilai dibandingkan istri yang solehah. Apa istri soleh itu? Rasul jelaskan, iza nadhara ilaiha asharat. Kalau kita memandang istri itu, istri menyenangkan kita, nyenengin, ya. Apa? Dia sedap dipandang mata. Nah, enak. Genah dina mana? Enak. Kemudian wa idza amaraha ata'atu, kalau disuruh, ya, diajak, dia nurut, Pak. Enggak membangkang. Itu syarat untuk menjadi al-mar'atu shalihah. Ini kadang-kadang istri kita ada, Pak. Ada di antara istri kita yang mungkin kadang-kadang susah untuk diajak bekerja sama dengan suami itu, ya. Enggak nurut, enggak taat, tuh marah-marah, ngambek dan sebagainya. Dia ada di antara kita, di antara istri-istri kita seperti itu. Padahal kedudukan istri dengan suami itu sama-sama, Pak. Ya, Allah ciptakan istri dan suami itu bekerja sama. Ya. Setiap istri dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Suami juga sama, punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan istri ditutup dengan kelebihan suami. Kelebihan suami ditutup dengan kekurangan suami, ditutup dengan kelebihan istri. Jadi pas semacam link and match, ya, dalam ilmu genetika disebut key and lock, sama-sama melengkapi. Nah, kerjasama inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kehidupan yang bisa mendatangkan kedamaian. Nanti Bapak baca surat Ar-Rum ayat pernikahan itu, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah, kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang. Ar-Rum 21. Nah, rumah tangga itu merupakan ciri tanda-tanda kebesaran Allah. Rumah tangga ini, ya, dia tanda-tanda kebesaran Allah. Ajaib, Pak. Bapak kagum dengan matahari, bulan, alam semesta. Dia bilang itu tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, itu dia. Padahal di dalam rumah tangga itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Bapak kasih uang istri kita jajan untuk sebulan atau seminggu tuh. Mah, minggu ini Papa cuma dapat 50.000 nih. Dikasihkan istri kita 50.000 tuh. Ya Papa harap sebisa cukup buat seminggu. Apa sih kita bilang? Cukup, Pak. Jangan seminggu, sebulan, setahun cukup uang nih. Suaminya bingung bisa begitu. Memang beli apa? Mama belikan kalender. Cukup buat setahun. Nah, itu kerjasama, Pak. Ya. Rasul bilang, Pak, sebetulnya ada pepatah Arab, tapi orang menyebutnya hadis, Pak. Oke, pepatah Arab lah. Saya takut hadis karena saya tidak punya rujukannya. Tapi orang menyebutnya hadis. Apa? Pepatah Arab tadi. Kun kal yadain, walatakun kal uzunain. Umat Islam, wahai manusia, jadilah kalian seperti kedua belah tangan, dan janganlah kalian jadi seperti dua telinga.
Kalau ini hadis Pak, saya baca ini hadis. Janganlah jadi kedua telinga. Kenapa? Kalau telinga nih, Pak, dia nggak bisa kerja sama Pak. Kalau telinga kanan gatal, telinga kiri nggak bisa garuk. Telinga kiri keluar cairan tuh, mohon maaf. Apa dulu namanya? Telinga kanan nggak bisa membersihkan. Kadang-kadang ngaji masuk telinga kanan, telinga kiri mengeluarkan, nggak nyangkut tuh Pak. Nggak bisa kerja sama telinga. Makanya jangan jadi seperti telinga. Jadilah seperti kedua belah tangan. Tangan bisa kerja sama Pak. Kalau tangan kanan ke depan, kalau jalan tuh nggak mungkin tangan kiri ke depan juga kan? Ada nggak bayang jalan? Saya pantun yang belajar PBB baris berbaris itu kan, nggak mungkin tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan juga, mesti tangan kiri ke belakang. Iya ya. Kalau golongan kiri memimpin, golongan kanan ikut. Jangan ikut juga ke depan juga, kacau nanti kan gitu ya. Nah, gitu. Jangan tangan Pak. Jari nih ya. Kalau saja dikasih jempol saja nih Pak, paling tepat untuk apa? Buat silahkan, mangga gitu ya. Paling hebat kan jempol ya. Kasih telunjuk. Tuhan kasih tunjuk lah. Paling buat ini apa tuh saus, nyoel sambal gitu ya. Itu paling gitu Pak. Atau nunjuk-nunjuk. Kalau dikasih jari tengah, sekurang tahu nih. Anak milenial itu pornografi Pak. Simbol pornografi ini saya kurang tahu ya. Jari tengah ini disimbolkan dengan pornografi sekarang Pak. Bawalah. Kalau saya sih Pak ombe. Ya. Kurang tahu kalau bapak-bapak ya. Paling saya buat korek kuping. Atau untuk fungsi yang lain, ya fungsi yang jorok. Kurang tahu tuh. Ya. Kosong itu apa? Dulu waktu muda, sekarang udah tua. Nah jadi fungsi jari aja tuh Pak, kalau sendiri dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih dua nih, paling bisa buat ngambil geng. Bisa. Kasih tiga bisa megang sendok. Kalau kasih lima bisa makan siliwet, gitu ya? Komplit. Itulah gunanya kerjasama. Kalau kita gatel, tangan kanan garuk ke tangan kiri. Kalau tangan kiri gatel, garuk tangan kanan. Dulu kalau lebaran di Nagrek itu pertigaan ya, satu ke Garut, yang ke Bektas itu dia. Ada polisi suka teriak-teriak tuh Pak, pakai speaker tuh, ya. Tasik kanan, Garut kiri, tasik kanan, Garut kiri. Lama-lama kedengaran sakit kanan, Garut kiri, sakit kanan, Garut kiri. Nah, kembali bahwa istri kita tuh Pak, dia bukan bidadari cantik yang sempurna dari surga, bukan. Kita pun sama. Kita sebagai suami bukan malaikat yang suci, bebas dari dosa. Istri punya kelebihan kekurangan. Kita juga sama punya kelebihan kekurangan. Jangan kemudian selalu sedikit istri itu lalu kita timpakan. Masalah tuh, gimana nih si mama gak beres dibilang ngurus anak suruh jaga rumah, ya kita marah. Bahkan puncaknya itu sampai kemudian menampar. Nah, menampar mengumpul itulah yang dilarang oleh Allah dalam surat An-Nisa 34 itu, ya. Sekalipun kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun istri kamu itu ada kesan membangkang, ya, maka Allah kasih jalan. Yang pertama, beri dia nasihat, faiduhunna, beri pendekatan, tausiah, nasihat, bimbingan, macam itulah. Gak ada sama tetangga. Kita bertengkar tiap hari terus, kan tetangga sebelah gedeng kan. Masa perkara gini aja sampai kotor begitu. Ya sudah kita bicarakan. Faiduhunna, berikan nasihat. Mah, nggak enak tuh kelihatan sama tetangga, nggak enak sama orang tua. Ngomong begitu kita baik-baik bisa. Lalu kata Allah, kalau juga nggak mempan tuh,
diberikan nasihat, diberikan konseling, kita konsul ke ustadz, datang. Gimana caranya mengatasi perkara rumah tangga ini? Datang ngobrol, bisa. Kalau itu juga tidak bisa diselesaikan, wahjuruhunna, kita boleh pisah ranjang tuh, ya. Tapi itu pun sudah keterlaluan, Pak. Pisah ranjang sudah keterlaluan, Pak, udah. Istilahnya mah udah tanda-tanda, ya, bahkan rusaknya ikatan rumah tangga. Yang terakhir baru wadribuhunna, ya. Itu pun puncak terakhir, ya, untuk melakukan pemukulan itu, ya. Rasul memberikan penjelasan tentang pemukulan itu bighairil mubarrih. Wadribuhu bighairil mubarrih. Pukulan apa yang tidak memberikan rasa sakit. Pukulan yang tidak memberikan apa kesan ada bekas. Artinya ghairil mubarrih, tidak menyakitkan, sekedar mungkin menunjukkan bahwa nggak boleh begitulah. Jangan nabung sampai memar-memar gitu ya, sampai matanya biru, sampai pelipisnya bengkak, jangan. Nanti Bapak di rumah buka surat As-Sad ayat 44. Bagaimana Allah memberikan tuntunan cara memukul istri itu. Surat As-Sad ayat 44. Kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam itu sakit keras, Pak. Sampai dia lepra gitu ya, kulit yang semua orang menjauh kecuali istrinya yang ngurusin farm itu dengan sabar dan perhatian. Tapi suatu ketika istrinya ini telat merawat suami. Pak, di usia-usia tua begini ya, itu yang namanya penyakit diabetes tuh, ya, nauzubillah ya. Tapi kalau sudah kronis, Pak, ya, dia ada bagian tubuh yang mulai borok di kaki, merembet ke betis tuh, yang nggak bisa kering. Mohon maaf ya. Dan itu perlu perawatan yang luar biasa. Belum lagi smeltnya tuh baunya luar biasa. Kita nggak mungkin merawat sendiri, Pak. Mohon maaf ya. Penyakit itu kecil kemungkinan kita merawat sendiri, kecuali ada perawat dengan biaya mahal, boleh. Nah, harapan satu-satunya yang bisa mengurus kita di ke depan, ya, di usia tua nih, siapa? Istri kita. Istri kita akan mengurus kita nanti nih, Pak. Di saat kita sudah mulai renta, ya, satu diabetes, nanti kalau sudah stroke dan sebagainya, mohon maaf ya, kita sebenarnya tidak mengalami ya. Terserah tidak mengalami karena meninggal lebih cepat atau memang kita kesehatan kita terjaga. Itu namanya stroke, Pak. Bapak nggak bisa jalan, kan misalnya pergi ke masjid, ke toilet nggak bisa bangun di kaki, Pak. Mesti didorong pakai kursi roda. Siapa kira-kira yang akan bantu kita nih, Pak, sebagai suami ini? Istri kita. Ya, semoga begitu. Nggak ada lagi, Pak. Anak mereka sudah berpisah jauh, gak mungkin. Dia ada suaminya, ada istrinya. Dia pun repot dengan urusan cucu kita. Kita yang dengan istri kita. Sama istri kita pun mungkin akan mengalami yang sama. Yang bisa bantu istri kita adalah kita. Oke, gampang nanti dia cari yang lain. Ya, itu dia cari yang lain boleh. Tapi setidaknya kita nggak boleh tuh melupakan jasa besar istri. Lah kan kesuksesan kita itu diantaranya karena istri yang mendorong, mendoakan kita jadi sukses berasal dari istri kita. Tetapi Pak, sekalipun katakanlah tadi itu Allah dan Rasul memberikan tuntunan, ya, untuk memberikan perhatian kepada istri dan dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan, tapi kalau istri melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, maka kita wajib dengan tegas untuk memberikan nasihat, tuntunan. Lain kali Bapak nggak mau lihat Mama pergi ke pasar nggak pakai kerudung, contoh nih, ya, kasih tahu,
Mulai sekarang mama kalau keluar ya nggak boleh jalan bergandengan dengan laki-laki yang bukan mahram. Larang keras. Lalu sekarang mama nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh, larang keras. Mulai sekarang mama jangan ikut-ikutan main togel atau ikut undian ABC kan di medsos banyak tuh Pak, undian tuh ya, undian banyak ya. Kirim 10.000 nanti dapat dia bilang ini 100.000, 1 juta. Nah, undian nomor tuh di luar biasa di grup WA tuh banyak, apalagi di Facebook, di Twitter itu penawaran untuk ikut undian tuh ya dengan murah, iming-imingnya besar. Jangan, dilarang, kan termasuk bagian daripada judi. Minum minuman keras ini dibilang alkoholnya 0%. 0% itu alkoholnya 0,00. Artinya memang ada alkoholnya. Di situ tulis minuman ini 0% mengandung alkoholnya. 0% itu 0,00 ya. Darah. Karena minuman keras itu sekalipun setetes itu menolak atau membatalkan sholat kita selama 40 hari. Bayangkan, istri kita cuma minum alkohol, minuman mereknya bukan alkohol, disebut apa? Ya, nggak ada birnya lah ya, gitu. Seperti itulah. Ini 0% alkohol. Nah, kita harus belajar. Setetes aja dia bisa membatalkan sholat kita selama 40 hari. Larang, termasuk anak kita. Bapak Ibu SWT, kekerasan dalam rumah tangga di negeri kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ada 4 tuh. 1, kekerasan fisik. 2, kekerasan psikis dan psikologi itu. Yang ketiga, kekerasan seksual. Dan yang keempat, penelantaran. Kemudian objeknya, siapa objeknya? Suami kepada istri, orang tua kepada anak, ya, majikan kepada pembantu. 3. Itu masuk objek KDRT. Sekarang untuk kekerasan seksual ditambah lagi tuh Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Ini semua adalah turunan-turunan daripada Undang-Undang HAM, hak asasi manusia. Kata ulama Arab, Syekh Mufti di Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi itu, dunia ini berbicara tentang HAM, hak asasi manusia. Apa dia bilang? HAM itu kalimatul hak, uridu bihal batil. Memang itu kelihatannya benar HAM, tapi di dalamnya banyak unsur kebatilan, banyak unsur kejahatan, banyak unsur penistaan terhadap apa? Terhadap Islam. Terhadap Islam. Karena sekarang nih Pak, kita ngasih nasihat kepada istri, apalagi memukul itu langsung alasannya HAM, ya, dan bisa dipidanakan. Kita jewer telinga anak kita, nggak puas dia, lapor pelanggaran HAM. Sama tadi pun begitu. Kalau kita memberikan nasihat kepada istri, apalagi kekerasan rumah tangga tadi itu, ya, itu jelas-jelas melanggar HAM. Nah, kalau orang Islam, rumah tangga Islam ini melaksanakan Islam dengan sepenuh-penuhnya dan sulah-sulahnya, mempraktekkan sunnah Nabi itu, nggak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tadi kan apa Rasul bilang, hak wanita terhadap suami itu apa? Memberi nafkah jasmani dan memberikan nafkah batin, tidak melecehkan dan menghina mengejek. Kemudian yang berikutnya tidak memukul, menyakiti. Jadi nggak mungkin kalau kita praktekkan sunnah. Pernah dengar kisah Rasulullah SAW menyakiti istrinya, memukul? Kapan?
Nggak ada hadis cerita tentang Rasulullah pernah memukul salah satu, padahal isinya banyak kan. Nggak ada satupun yang dijewer. Ada wahjur memang dihasilkan sebagai bentuk peringatan selama 1 bulan gitu, ya. Ada, tapi bukan berarti dia memukul, tidak. Dan itu tidak termasuk kekerasan rumah tangga, membekor, ya, karena urusan fitnah waktu itu. Jadi kalau kita ikut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, nggak akan terjadi. Lah kalau suami menyaksikan istrinya berbuat maksiat, maka kita dituntut untuk melarang, mencegahnya, menjauhkan itu. Kalau enggak, kita termasuk dayus. Rasul bilang, salah satu la yanzurullahu ilaikum, ada 3 golongan yang Allah tidak akan pernah melihat dia. Artinya apa? 3 orang ini tidak akan masuk surga. Siapa dia? 1, akul liwalidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak memasukkan dalam surga. Yang kedua, almar'atul mutarajjilah, wanita yang menyerupai laki-laki. Gitu ya. Nah, yang ketiga ad-dayus. Ad-dayus. Sahabat tanya, ya Rasulullah apa itu ad-dayus? Ad-dayus adalah yukirru fi ahli al-khabas. Seorang suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi di rumahnya. Suami kalau rumah tangga membiarkan di rumahnya itu, di keluarga itu terjadi kemaksiatan. Dibiarkan aja, masa bodoh aja. Itu dianggap sebagai ad-dayus. Padahal kalau misalnya kita tidak berani dengan kekerasan, ya ngomong saja. Mah, sebaiknya jangan begitu. Kan gak enak sama orang. Bilang, sampaikan. Kita kasih mulut. Masa nggak berani ngomong? Jangan. Atau misalnya nih, dalam hadis lain diterangkan, man dakhala ilaiha. Dan itu dari kita juga adalah seseorang yang membiarkan orang lain laki-laki lain ke rumahnya. Ya. Ada laki-laki yang bukan mahram datang ke rumahnya, nggak ada urusan apa-apa. Lah suami membiarkan itu dianggap sebagai dayus, Pak. Ya. Hati-hati, Pak. Lah kalau kita misalnya melakukan tindakan kekerasan tadi, tindakan ketegasan tadi, ya, dan istri misalnya dia nggak suka dengan kelakuan kita, dia dianggap sebagai ahli neraka. Kalau nggak nurut sama suami itu, maka dia tidak akan mendapatkan surga. Dia mungkin boleh, Islam memberikan ruang. Kalau istri tidak suka tuh, dia boleh melakukan khulu, gugat cerai. Dulu zaman Nabi ada seorang wanita, Rifa'ah bin Al-Qurazi, istrinya nih. Ya. Dia menikah dengan Rifa'ah Al-Qurazi. Kemudian karena ada ketidakcocokan rumah tangga nih, Pak, ya. Kadang-kadang dia tidak cocok, Pak. Tidak cocok, saya kurang tahu. Cocok mungkin salah satu yang membesar atau yang sangat mengecil sehingga nggak cocok gitu. Lah bercerai. Kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian menikah dulu dia. Menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazi, masih keluarga Al-Qurazi juga. Menikah dia, Pak. Selesai menikah tuh beberapa hari, seminggu itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kan telah bercerai dengan Rifa'ah. Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Tapi ya Rasulullah, innama ma'hu khutbah. Tapi ya Rasulullah, Abdurrahman bin Zubair ini dia khutbah itu ini, Pak. Kalau kain ini, ujung kain, ya, kan kalau taruh di atas meja gitu ya, melengkung, Pak, ya. Nah, dia sebetulnya ini kiasan. Hadis ini cerita tentang kiasan, Pak. Laki-laki yang sudah tidak mampu lagi, paham, Pak, ya? Jadi, saya kadang-kadang kagum pada dengan hadis dia. Rasulullah memisalkan
Misalkan seorang laki-laki yang tidak bisa tasyahud, tidak bisa tahiyat, ya, tidak bisa tahiyat, disebut misal khutbah. Ya. Laki-laki yang bisa tahiyat, nggak bisa tahiyat, disebut misal khutbah. Panen ujung kain, Pak. Ujung kain yang melengkung tuh. Lah itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suami saya ini sekarang sudah misal khutbah. Ya, sudah nggak bisa tahiyat. Tuh. Lalu apa Rasulullah? Apakah memang kamu pengen kawin lagi dengan yang lain? Dia bilang iya. Ya sudah, tunggu beberapa hari lagi sampai dia memberikan kepuasan kepada. Barang sekali saja kamu berikan kepuasan, sekalipun nggak bisa tahiyat, dan itu kamu balik dulu, gugat cerai. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai suami berikan perhatian kepada istri itu, baik jasmani maupun rohani, ya, baik jasmani maupun batinnya. Karena kalau enggak, dulu saya pernah cerita tentang kisah Umar bin Khattab, ya, tentang rakyatnya yang bersenandung, suaminya ditinggal perang tuh, ya, selama lebih dari 4 bulan. Istrinya kecewa. Kenapa? Dia bilang malam terlalu panjang. Kalau sekiranya ada suamiku, ranjang ini pasti bergoyang. Maknanya apa? Istri itu jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dianggurin, gitu ya. Jangan fungsi cuma untuk sekedar kencing doang. Jangan gitu. Jadi maksimalkan, ya. Maka kalau itu dipenuhi semua, pasti tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sebagai suami perlu juga melaksanakan ketegasan dalam rumah tangga. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan bagi kita dan kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.